wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Pak Nur Hadi, dalam pelajaran PPKN. Pada pertemuan daring atau online kali ini, kita akan membahas tentang norma-norma yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat. Pak Nur berdoa dan berharap semoga kalian senantiasa diberi kesehatan dan keselamatan oleh Allah SWT untuk tetap bisa menjalani hari-harinya dengan sehat, dengan baik, dan dengan semangat. Tujuan pembelajaran pada bab kali ini yaitu adalah menghargai norma-norma yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat dengan jujur sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua yaitu mematuhi norma-norma yang berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Yang ketiga yaitu memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat untuk mewujudkan keadilan. Yang keempat yaitu berperilaku sesuai norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat untuk mewujudkan keadilan. Nah, apa itu norma? Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian norma sendiri. Norma itu dibuat berdasarkan nilai-nilai yang dijunjung oleh kelompok masyarakat dan menjadi perwujudan dari nilai-nilai yang dianut oleh sekelompok masyarakat. Ya. Dengan bahasa mudahnya, yaitu norma merupakan kaidah atau aturan yang mengatur tata kelakuan masyarakat. Norma sangat berkaitan dengan nilai karena norma adalah bentuk nyata dari nilai. Norma bentuk nyata dari nilai. Nah, norma juga merupakan alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh nilai. Jadi, ketika kita ingin mencapai suatu nilai, maka norma itu menjadi alat untuk kita menujunya, ya, mencapai nilai tersebut. Menurut Surjono Sukanto pada tahun 1989, dia menyebutkan bahwa norma sosial merupakan aturan yang berlaku di dalam masyarakat yang disertai dengan sanksi bagi individu atau kelompok, dan bila melanggar aturan tersebut maka dikenai sanksi. Sanksinya berupa apa? Sanksinya bisa berupa teguran, berupa denda, berupa pengucilan, atau hukuman fisik. Nah, setiap individu itu wajib mematuhi norma atau aturan yang telah disepakati oleh semua pihak. Sebelum kita membahas tentang macam-macam dari norma, di situ sudah disebutkan ada norma agama, norma kesopanan, dan norma kesusilaan, lalu juga norma hukum. Kita akan membahas sedikit tentang pokok hal daripada norma. Selain norma ada yang berbentuk tulisan dan tidak tertulis, contohnya norma yang tertulis adalah aturan-aturan sekolah atau aturan-aturan kelas yang sudah kalian buat begitu. Itu adalah masuk ke dalam norma yang tertulis. Sedangkan norma-norma yang tidak tertulis adalah berasal dari kebiasaan, betul. Gotong royong, terus tepos liro terhadap tetangga itu merupakan norma yang tidak tertulis. Di dalam norma juga ada dua hal pokok lainnya, yaitu berisi daripada larangan dan perintah. Perintah merupakan keharusan bagi seseorang untuk berbuat atau untuk tidak berbuat sesuatu karena akibat-akibatnya dipandang baik. Contohnya adalah berkata jujur. Ya, kita dituntut untuk berkata jujur, berperilaku baik terhadap sesama manusia untuk menjaga perdamaian. Terus yang berikutnya yaitu larangan. Jadi norma juga berisi selain perintah, berisi tentang larangan, ya, aturan. Karena aturan maka identik dengan larangan. Nah, larangan ini adalah berupa cegahan bagi seseorang untuk tidak berbuat sesuatu karena akibat-akibatnya itu dianggap tidak baik. Contohnya adalah tadi merokok, terus tidak menggunakan helm ketika menggunakan sepeda motor, atau menggunakan sepeda motor tetapi belum memiliki SIM, terus membolos, ya, dan kawan-kawannya. Seperti itu. Nah, norma yang ada di masyarakat
yaitu salah satunya yang pertama adalah norma agama, di mana aturan yang bersumber pada hukum agama atau kitab suci yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi norma agama adalah norma yang memang berasal dari Tuhan, dari kitab suci. Ya. Nah, norma agama adalah norma yang memang diciptakan dari Tuhan untuk menciptakan kebahagiaan yang ada di dunia sampai di akhirat. Norma agama. Contohnya adalah seperti apa? Contohnya adalah sholat, ya, melaksanakan sholat 5 waktu dengan tepat atau itu yang beragama Islam, dan melakukan ibadah-ibadah lain sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Nah, sumber daripada norma ini tadi disebutkan sudah dari sumber kitab sucinya. Kalau di agama Islam itu adalah dari Al-Quran, kalau Kristen dan Katolik itu dari Alkitab, dan agama Buddha itu dari Tripitaka, sedangkan agama Hindu itu dari kitab sucinya yang bernama Weda, betul. Nah, norma agama ini adalah bersifat abadi dan universal. Artinya apa? Artinya ketika abadi itu berarti norma agama berlaku selama manusia itu hidup di dunia. Jadi selama dia hidup di dunia, maka norma agama itu bersifat abadi, melekat padanya. Ya. Sedangkan bersifat universal berarti norma agama itu berlaku untuk semua umat beragama. Dengan demikian, kita harus mentaati norma agama dimanapun kita berada, kapanpun waktunya. Ya. Nah, untuk pelanggaran pada norma ini yaitu menimbulkan dosa dan diancam hukuman dari Tuhan di akhirat. Jadi pembalasannya adalah di akhirat. Ya. Kalau kita melaksanakan perintahnya, maka kita akan mendapatkan pahala, tetapi ketika kita melanggar, maka yang akan kita dapatkan adalah dosa. Dan Tuhan sendiri yang akan menghukumnya ketika kita sudah wafat di dunia. Seperti itu, ya. Terus yang berikutnya norma kesusilaan. Apa itu norma kesusilaan? Norma kesusilaan adalah aturan-aturan yang hidup, yang berkaitan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani. Kalbu itu adalah hati, ya. Atau bisa disebutkan bahwa peraturan hidup yang dianggap sebagai suara hati yang berasal dari sanubari manusia. Ya. Norma ini juga merupakan aturan hidup tentang perilaku baik dan buruk. Aturan hidup ini berupa bisikan kalbu, suara batin yang diakui dan disadari oleh setiap orang sebagai pedoman dalam berperilaku. Pedoman perilaku ini juga dilakukan berdasarkan kebenaran dan keadilan. Norma ini, norma kesusilaan bersifat umum, universal dan dapat diterima oleh seluruh umat manusia tanpa memandang golongan atau ras atau kepercayaan. Ya. Oleh karena itu kita harus mentaati norma kesusilaan. Norma kesusilaan memberikan petunjuk tentang cara bersikap dan bertingkah laku di dalam memutuskan hal-hal yang harus dilakukan dan dihindari atau ditentang. Meskipun bersumber daripada hati nurani, norma ini disesuaikan dengan nilai-nilai yang berlaku secara umum, seperti agama dan budaya. Contohnya yaitu tolong menolong bila ada teman atau saudara yang kesusahan. Tidak boleh menghakimi orang yang bersalah dengan caranya sendiri. Ya, digebuki begitu ya. Tidak boleh. Bila ada kesalahan, tidak boleh menghakimi dengan caranya sendiri. Dan mendamaikan orang yang bertengkar. Ketika kalian melihat ada teman kalian yang bertengkar, kalian harus mendamaikannya. Dan melindungi orang yang ditindas. Nah, itu adalah masuk ke dalam norma. Yang berikutnya yaitu norma kesopanan. Norma kesopanan adalah aturan atau kaidah yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari tata kelakuan atau tata krama kebiasaan di dalam masyarakat. Norma kesopanan merupakan norma atau aturan yang hidup dan timbul dari pergaulan-pergaulan sekelompok manusia atau masyarakat.
Peraturan-peraturan ini diikuti sebagai pedoman yang mengatur tingkah laku manusia yang ada di sekitarnya. Nah, golongan masyarakat tertentu dapat menetapkan peraturan-peraturan tertentu mengenai kesopanan, yaitu apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan di dalam masyarakat itu. Jadi, sopan santun ya, sopan santun itu masuk ke dalam norma kesopanan. Contohnya adalah berbicara pelan terhadap orang yang lebih tua, membalas sapaan orang tua, dan tidak boleh buang air kecil sembarangan, makan dengan tangan kanan, seperti itu. Ya. Terus yang norma hukum, di mana norma ini adalah kaidah atau aturan yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa negara, betul. Yang bersifat resmi ya, maksudnya pada negara itu resmi dan bersifat mengikat dan memaksa. Tidak hanya mengikat tapi juga memaksa orang untuk tunduk patuh terhadap aturan atau peraturan yang berlaku di dalam suatu negara. Oleh karena itu, aturan-aturan berupa perintah dan larangan di dalam norma hukum mau tidak mau harus ditaati oleh pemerintah, oleh masyarakat maksudnya, oleh orang yang mendiami suatu wilayah tersebut. Pihak yang melanggar aturan-aturan ini dengan norma hukum akan mendapatkan sanksi berupa hukuman seperti hukuman penjara atau hukuman denda. Nah, di dalam norma itu ada beberapa tingkatan, yaitu ada cara atau usage, dan kebiasaan, folkways, tata kelakuan, mores, adat istiadat, dan custom. Seperti itu. Arti penting norma di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yaitu norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat adalah tuntunan masyarakat dalam menjalankan kehidupannya. Jadi norma-norma yang ada di dalam masyarakat digunakan untuk menjalankan kehidupannya, bersosialisasi dengan yang lain, dengan tetangga, dengan bapak ibu guru, dengan orang tua, bahkan dengan orang yang memang baru kita kenal. Ya. Jadi kita dituntun untuk tidak bertingkah semena-mena, tidak bertingkah seenaknya sendiri, seperti itu. Oke, demikian pembelajaran daring pendidikan Pancasila dari Pak Nur Hadi. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.